Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video yang ketiga ini, insyaallah taala adalah lanjutan dari video yang kedua, di mana di video yang kedua itu telah membahas tentang pengertian pengertian isim atau kata benda di dalam bahasa Arab, yang dimana mengerucut dengan 3 poin. Ya, yang pertama menunjukkan benda padat, benda cair maupun benda yang berupa gas. Kemudian menunjukkan kata sifat, ya. Menunjukkan kata sifat di sini bisa bentuk warna, bentuk atau rasa, itu disebut kata sifat di dalam bahasa Arab, ya. Kemudian yang ketiga, dia menunjukkan waktu, ya, menunjukkan waktu. Ya, contohnya yang kita sebutkan contoh yang barusan atau di video yang kedua adalah godan, besok, ya, al-an, sekarang, amsi, kemarin, ya. Itulah kata benda dari pengertian ketika dia kerucutkan. Bisa ditonton kembali di video yang keduanya. Kemudian video yang ketiga ini kita akan berbicara tentang ciri-cirinya. Dengan mengetahui ciri-ciri benda atau sesuatu, kita akan semakin kenal, ya. Ta'aruf itu namanya, ta'aruf, kita mengenalnya. Nah, sekarang meskipun tidak tahu artinya, sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri, ya. Ciri-ciri isim. Apa sih ciri-ciri isim itu? Bagaimana ciri-cirinya? Ketika kita membuka Al-Quran, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis arba'in, atau di buku-buku diniyahnya ada berbahasa Arab, kita akan mengenal nantinya, oh ini isim, ini fiil, ini huruf, ya. Bagaimana cara bedakannya? Tentunya dengan ciri-ciri. Karena 3 jenis kata ini, isim, fiil, dan huruf itu memiliki ciri masing-masing. Sekarang kita langsung masuk. Yang pertama, kalau mau tahu kata benda atau isim di dalam bahasa Arab itu, yang pertama kali adalah ini, bertanwin. Ya, bertanwin di sini, kalau kalian menjumpai kata dalam bahasa Arab yang berbunyi an atau in atau un, ya. Contohnya, lebih jelas. Sekali lagi, bertanwin an in un, kata menjumpai kata ada an in unnya, nah, dia pasti isim, pasti itu. Nah, contohnya di sini maun, lihat ada tanwinnya. Maun, kitabun, qalamun, madrasatun. Ya, semua itu ada unnya, berarti itu pasti isim. Ya, itu ciri-cirinya. Kedua lagi, contoh yang kedua adalah burtukolun, ya. Burtukolun ini ada tanwinnya lagi. Burtukolun, tufahun, apel, ya. Kemudian bitihun, semangka, dan lain-lainnya. Nah, itu ciri-ciri yang pertama dari ciri-ciri isim, tanwin. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah ada alif lamnya atau diawali, ya, atau diawali alif lam. Nah, coba lihat contohnya, al-ma'u, nih ada alif lamnya, al-ma'u. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu ada alif lam mim. Nah, bukan yang ini ya dimaksud alif lam mimnya. Dzalikal kitab, nih, dzalikal al-kitabu. Dzalikal kitabu, di situ kan ada alif lamnya. Nah, al-kitab ini pasti isim. Alasannya kenapa? Ya, karena diawali alif lam atau ada alif lamnya. Ya, seperti dengan al-burtuqalu. Ya, contoh di atas ini tinggal ditambahkan alif lam, kemudian tanwinnya dibuang, ya. Ada alif lamnya, ada alif lam, ini pasti isim ini. Banyak sekali dalam Al-Quran. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim, kata Bismillah juga, ya. Ini Bismillah, ini lafaz Allah, di sini ada alif lamnya. Ar-Rahman, nah, ini ada juga, ya, ada juga alif lamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu isim, lafaz Allah itu isim, kemudian Ar-Rahim juga isim karena ada alif lamnya, ya. Jadi yang pertama, sekali lagi, ciri isim ini, yang pertama ada tanwinnya, ada an, in, un. Yang kedua, di awal alif lam. Insyaallah mudah bisa dibaca kembali bukunya. Kemudian yang ketiga, ciri isim ini membedakan jenis kata yang lain. Kalau kata kerja yang lain kayak kata kerja misalkan fiil atau huruf, tidak ada ciri-ciri demikian. Oleh karenanya disimak baik-baik. Pertama tanwin, kedua ada alif lam atau di awal alif lam. Yang ketiga ada huruf nida, namanya huruf nida, huruf panggil. Huruf panggil ini, huruf panggil yang dimaksud adalah diawali ya. Ini diawali ya, nih panjang ya, artinya wahai. Ya. Ada huruf nida, panggil, maksudnya di depan kata tersebut ada huruf nidanya. Apa contohnya? Contohnya ini ya.
Ya Fatimah, wahai Fatimah. Ya Ali, ya Jin, ya Ins. Ya, pokoknya depan ya di depannya diawali namun panjangnya. Artinya wahai Fatimah, wahai Ali. Nah, ini pasti isim di depannya. Bagaimana kita mengetahui kalau ada isim? Kita bilang kita ungkapkan ada ciri-ciri isimnya. Apa ciri-cirinya? Ada ya-nya, ya nida atau huruf nidanya, yakni ya. Seperti yang Fatimah isim juga. Selain dia kata benda, diawali juga karena memiliki ciri-ciri diawali huruf nida, huruf panggil, ya namanya huruf panggil. Seperti yang tadi al-ma'u, kenapa kalau dia isim? Ada ciri-cirinya, ada alif lamnya. Burtukolun, kenapa dia isim? Ya, karena ada tanwinnya. Jadi soal jawab dengan melatih dengan soal jawab itu kalian akan memahami isim ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ciri-ciri dari isim ini diawali huruf jar. Ya, di buku kalian itu halaman 4. Di buku kalian halaman 4 ini. Diawali huruf jar, salah satu huruf jar. Apa huruf jar itu nih? Huruf jar ini. Yang pertama di buku kalian disebutkan ada kata min. Min itu artinya dari. Kalau dalam bahasa Arabnya min aina anti, min aina anta, dari mana engkau? Dari. Min ini adalah dari. Ya. Jadi min artinya dari, kemudian ila. Ila itu artinya ke atau menuju. Ya, ke atau menuju. Kemudian yang ketiga adalah an. An ini dari. An artinya dari. Seperti dalam hadis an Abi Hurairah, an Aisyah radhiyallahu anha, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Itu ada an artinya dari. Ya, kemudian ala artinya di atas. Misalkan ana alal baiti, saya di atas rumah. Ana ala saburati, saya di atas papan tulis. Ana alal maktabi, saya di atas meja misalkan. Ini ala. Kemudian fi artinya itu di dalam, di atau di dalam. Misal aina Fatimah, aina Nadia, aina Atir, aina Zaid, aina Hafsah. Ya, jawabnya tentunya fi, jawabnya di mana? Berarti di fil fasli, fil hammam, fil qabri. Ya, mungkin demikian ya. Fi ini artinya fi. Kemudian bi yang diawali dengan bismillah, itu bismillah artinya dengan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Itu huruf jar namanya. Semua ini adalah namanya huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, bi. Kemudian ka seperti. Misalkan kita ingin memuji teman kita contohkan ada mungkin Kaisha atau siapa atau Zaid atau Muhammad. Ya Muhammad, anta kasyamsi, engkau bagaikan mentari, engkau seperti atau bagaikan. Ya, ini kalimat permisalan ya, kalimat permisalan seperti ya. Kemudian terakhir adalah li, artinya untuk atau milik. Misalkan ini milik, li milik. Misalkan hadza qalamul hibri. Hadza qalamul hibri, li milik saya, punya saya. Hadza li. Ya, misalkan lagi contohnya fulus, selesai, kirtos. Misalkan fulus, hadza fulus, li milik saya, punya saya. Ya. Mungkin itu disebut jika kalian menjumpai salah satu huruf jar ini diawali huruf jar, maksudnya jika kalian menjumpai salah satu huruf jar ini ila, an, ala, fi, bi, ka, li yang di buku kalian halaman 4, pasti di depannya isim. Nah, kita contohkan. Bismillah, ada kata bi. Nah, pasti isim ini adalah dia pasti isim sendiri isim. Nah, Allah juga dikatakan isim, kenapa? Karena ada alif lam. Kemudian al-bait. Al-bait ini pasti isim karena ada ciri-ciri isimnya. Apa yang pertama? Ini ada huruf jarnya. Diawali huruf jar. Yang kedua ada lagi alif lamnya. Itu pasti isim. Yang ketiga, alal kursiyi, di atas kursi. Ada huruf jarnya, pasti setelahnya isim. Tidak mungkin kata kerja, tidak mungkin huruf, tidak mungkin fi'il, tidak mungkin huruf ya. Kemudian al kursi juga dikatakan isim, lebih lagi karena ada alif
lamnya, ya. Mungkin ini ciri-ciri isim yang saya bisa sampaikan di kesempatan ini. Bisa diputar-putar kembali jika tidak paham, bisa wapri secara pribadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.